Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama matematika teman kita. Kali ini kita akan membahas soal mengenai koordinat kutub dan koordinat kartesius. Selamat datang, mari belajar bersama. Anggap saja matematika teman kita, sehingga kita mudah mempelajarinya. Nah, langsung saja. Untuk yang pertama, kita di sini akan mengkonversi dari koordinat kartesius ke kutub maupun sebaliknya. Untuk soal yang pertama, ubah ke dalam koordinat kartesius dari titik-titik berikut. Di sini untuk yang A itu titiknya 8. Saya ganti dulu sebentar. Titiknya 8,210 derajat. Nah, ini merupakan koordinat kutub. Nah, jadi ini R, alfa ini akan diubah ke koordinat kartesius X, Y. Untuk mencari X, Y, ini X sama dengan R cos alfa. Jadi rumusnya ini R cos alfa. Sehingga di sini X sama dengan R-nya 8 cos 210 sama dengan 8 dikalikan cos 210 itu nilainya, nanti silahkan kalian cari, setengah akar 3. Maka di sini hasil akhirnya min 4 akar 3. Kemudian yang Y, untuk mencari Y itu Y sama dengan R sin alfa. Nah, ini rumusnya. Sehingga di sini 8 sin alfanya 210. Maka di sini 8 dikalikan 200 sin dari 210 yakni negatif setengah. Maka di sini hasilnya negatif 4 untuk koordinat Y, sehingga di sini koordinat kartesiusnya X, Y itu sama dengan negatif 4 akar 3, negatif 4. Nah, ini benar enggak hasilnya X-nya negatif, Y-nya negatif? Nah, kita lihat di sini tadi sudutnya itu 210 derajat. 210 derajat berarti di sini terletak di kuadran 3. Nah, mengingat lagi yang kemarin, kalau ada sini koordinat kartesius, sini sumbu X, di sini sumbu Y, di sini X positif, Y positif, X negatif, Y negatif. Kalau di sini di kuadran 1 itu berarti positif, positif. Kuadran 2 itu pasti nilainya negatif, positif. Kemudian kuadran 3 ini negatif, negatif, dan kuadran 4 di sini positif, negatif. Nah, ternyata hasilnya benar ya. Ini tadi 8,210 derajat terletak di kuadran 3, maka hasilnya negatif, negatif, yaitu negatif 4 akar 3, negatif 4. Nah, kemudian yang kedua B, di sini koordinat kutubnya 12,45 derajat. Nah, ini terletak di kuadran 1. Pasti nanti hasilnya positif-positif. Langsung saja di sini ini R, ini alfa. X sama dengan R cos alfa sama dengan 12 cos 45. Sama dengan di sini cos 45 itu nilainya setengah akar 2. Maka di sini X sama dengan 6 akar 2. Kemudian Y sama dengan R sin alfa sama dengan 12 sin 45 sama dengan di sini 12 sin 45 itu setengah akar 2. Maka hasilnya di sini Y-nya sama 6 akar 2 karena di kuadran 1 untuk nilai cos dan sin itu sama, yaitu setengah akar 2. Maka di sini diperoleh koordinat kartesiusnya yakni 6 akar 2, 6 akar 2. Nah, mudah sekali ya. Untuk soal selanjutnya, untuk yang C,
Di sini koordinat kutubnya yakni 16 akar 3, 300 derajat. Nah, 300 derajat ini berarti terletak di kuadran 4. Nanti hasilnya pasti positif dan negatif. Langsung saja di sini R, alfa X sama dengan R cos alfa, sehingga di sini 16 akar 3 dikalikan cos 300 derajat. Nah, untuk nilai dari cos 300 derajat itu nilainya setengah. Jadi di sini hasilnya kita 16 bagi 2, 8 akar 3. Kemudian untuk koordinat Y sama dengan R sin alfa sama dengan 16 akar 3 dikalikan sin 300 derajat sama dengan di sini 16 akar 3 sin dari 300 derajat, di sini negatif setengah akar 3. Nah, ini 16 dikalikan negatif setengah itu min 8, akar 3 kalikan akar 3 itu 3, maka di sini hasilnya negatif 24. Diperoleh di sini koordinat kartesiusnya yaitu 8 akar 3, negatif 24. Jadi benar ya, positif dan negatif karena terletak di kuadran 1. Kemudian yang D selanjutnya, di sini koordinat kartesius kutubnya yakni 12 akar 2, min 225 derajat. Nah, untuk di sini min 225 derajat ini berarti nanti kita menggunakan sudut negatif. Ini terletak di kuadran. Nah, ini negatif ya. Negatif itu berarti nanti kalau di koordinat kartesius itu berlawanan arah. Atau ini sama saja, ini terletak di kuadran 3 namun sudutnya nilainya negatif. Nah, di sini untuk R dan alfa X-nya di sini R cos alfa, sehingga di sini 12 akar 2 cos negatif 225. Nah, kita ingat untuk cos negatif alfa itu sama dengan cos alfa, dan sin negatif alfa itu sama dengan min sin alfa. Sehingga di sini sama artinya 12 akar 2 dikalikan cos 225. Nah, di sini cos 225 berarti terletak di kuadran 3, tadi nilainya yaitu negatif setengah akar 2. Maka di sini hasilnya negatif 6 akar 3 dikalikan akar 2 akar 6. Ini untuk koordinat yang X. Kemudian koordinat yang Y, R sin alfa sama dengan 12 akar 2 kalikan sin negatif 225. Ini sama artinya 12 akar 2 dikalikan min sin 225. Sama di sini 12 akar 2 dikalikan min. Nah, nilai dari sin 225 itu di sini nilainya terletak di kuadran 3, sin 225 itu nilainya negatif setengah akar 2. Maka di sini 12 akar 2, dikalikan setengah akar 2. Maka di sini nilainya yakni 6 dikalikan
Oh maaf, ini tadi akar 3 ya, bukan akar. Oh, akar 2 ini tadi yang keliru, yang di atas. Maaf. Ini bukan. Di sini tadi 12 akar 2, berarti di sini bukan min 6 akar 6 tapi negatif 6 kalikan akar 2 kali akar 2 itu 2. Maka di sini negatif 12 dan di sini dikalikan 2, maka hasilnya yaitu di sini 12. Sehingga di sini koordinat kartesiusnya x, y itu sama dengan negatif 12, 12 itu ya. Karena kenapa? Karena di sini ini x-nya negatif, y-nya positif. Jadi kalau di sini kartesius tadi, kalau misal ini kan di sini 0 derajat. Kalau 225 sudutnya itu dari sini. Ini sampai sini 90. Nah, saya misalkan 90 aja. Kalau 90 derajat itu dari 0 derajat ini ke sumbu Y ini. Ini 90 derajat. Tapi kalau ini ke sini, berarti di sini negatif 90 derajat. Jadi yang negatif itu sudutnya arahnya berlawanan dengan arah searah dengan jarum jam. Jadi kalau positif itu berlawanan dengan jarum jam. Maaf tadi saya keliru ya. Nah, sedangkan di sini negatif 225, berarti kalau sampai sini 180, 180, 225 itu sampai di sini. Jadi kalau ini negatif 225, nah itu sudutnya di sini nih. Ini negatif 225. Berarti untuk di sini koordinatnya itu x-nya negatif, y-nya kan di sini y positif, di sini x negatif. Sehingga koordinatnya itu negatif positif. Jadi itu ya kenapa kok hasilnya bukan negatif-negatif tetapi kok negatif positif, karena di situ sudutnya sudut negatif. Nah, kemudian selanjutnya nyatakan ke dalam koordinat kutub. Nah, sekarang kebalikannya. Dari kartesius untuk yang A kita nyatakan ke kutub. Di sini koordinatnya min 5, negatif 5. Jadi di sini x, y. Untuk mencari koordinat kutub kita harus mencari r dan alfa. Untuk mencari r itu rumusnya akar dari x kuadrat plus y kuadrat. Sehingga di sini akar dari negatif 5 kuadrat ditambah negatif 5 kuadrat. Akar 25 tambah 25, yakni di sini akar dari 50. Maka akar dari 50 itu 25 kali 2. Sehingga diperoleh di sini 5 akar 2. Ini untuk R-nya. Nah, kemudian di sini kita bisa mencari alfanya. Nah, untuk mencari alfa selain menggunakan arcs tangan, kita juga bisa menggunakan koordinat x atau y tadi. Misal di sini saya menggunakan y sama dengan r sin alfa. Y-nya di sini negatif 5 ya, y-nya negatif 5, r-nya 5 akar 2 sin alfa. Oh iya, ini tadi negatif 5, negatif 5. Berarti di sini terletak di kuadran 3. Nah, ini kita pindah ruas. Negatif 5 per 5 akar 2 sama dengan sin alfa. Sehingga di sini ini kalau dirasionalkan dikalikan dengan akar 2 per akar 2, maka sin alfa itu diperoleh di sini yakni hasilnya min setengah akar 2 ya. Akar 2 kali akar 2 itu 2, ini masih ada akar 2, jadi min setengah akar 2. Nah, sekarang gimana kita cara mencarinya? Terletak di kuadran 3, berarti kita bisa menggunakan yang relasi kemarin. Caranya seperti ini. Relasi kemarin, sin di kuadran 3 kita bisa menggunakan
sin 180 plus alfa sama dengan min sin alfa ya, sama dengan min sin alfa. Kita bisa menggunakan relasi ini. Jadi di sini sin 180 plus alfa itu hasilnya min setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 alfanya itu berarti ini kan terletak di kuadran 1. Terletak di kuadran 1, silahkan nanti kalian lihat setengah akar 2 itu nilainya berapa. Nah, sin 180 plus alfa itu sama dengan min sin 45 ya. Nah, kalau ini minnya itu ini sudah dari sana ya. Lah, sehingga di sini sin hasilnya berarti karena alfanya 45 itu berarti nilainya sin 180 plus 45, sehingga di sini hasilnya sin 225. Nah, cara seperti ini. Kalau menggunakan arkes tangan juga boleh. Alfa sama dengan arkes tangan Y per X. Maka di sini arkes tangen min 5 per min 5. Arkes tangen negatif 1 sama tangan berapa di kuadran 3 yang nilainya negatif 1 sama nilainya 225. Sehingga di sini koordinat kutubnya R-nya itu R, alfa, R-nya itu 5 akar 2, alfanya 225. Kemudian yang kedua, akar 2, akar 2. Berarti ini terletak di kuadran 1. Kemudian untuk mencari R itu akar dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan akar dari akar 2 dikuadratkan ditambah akar 2 dikuadratkan. Maaf, berarti di sini 2 ditambah 2 itu 4, akar 4 ya, ini hasilnya 2, jadi R-nya 2. Kemudian untuk mencari alfa sama menggunakan X juga bisa. X sama dengan R cos alfa. X-nya itu akar 2, kemudian R-nya 2 cos alfa. Sehingga di sini cos alfa sama dengan, saya pindah ruas, setengah akar 2. Cos alfa yang letaknya di kuadran 1 nilainya setengah akar 2. Di sini berarti alfanya 45 derajat. Kalau menggunakan alfa sama dengan arkes tangan juga bisa. Di sini arkes tangan akar 2 per akar 2. Arkes tangan 1. Jadi tangan berapa yang nilainya 1 di kuadran 1 sama nilainya 45 derajat. Sehingga di sini koordinat kutubnya diperoleh yakni 2,45 derajat. Kemudian yang C, untuk koordinat kartesiusnya 0,-6. Nah, ini berarti terletak di kuadran berapa? 4 ya. Kuadran 4. Nah, nanti silahkan coba kalian cari sendiri. Untuk di kuadran 4 0,-6, koordinat kutubnya nanti berapa hasilnya. Jika belum paham nanti bisa ditanyakan. Untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.